الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني فيا أيها الناس عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني أستجب لكم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Satu hari ketika seorang imam besar, ulama besar yang bernama Al-Faqih Imam Abu Layth tengah berjalan-jalan di tengah kota Basrah, berkumpullah sekelompok orang menghampiri beliau. Mereka datang hendak menanyakan satu pertanyaan kepada sang imam. Imam, kami ingin bertanya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala jelas menegaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Mintalah kepadaku, pasti aku ijabahi permintaanmu. Ini dalam Al-Quran, Imam. Namun kami siang malam berdoa kepada Allah, pagi sore meminta kepada Allah, tapi kenapa hingga saat ini doa kami belum dikabul-kabulkan, Imam? Mendengar pertanyaan ini, Al-Imam Abu Layth senyum, kemudian berkata kepada kelompok orang tersebut, Tuan-tuan tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dikabulkan? Apa tuan-tuan mengerti kenapa permintaan tuan-tuan tidak diijabahi Allah? Kami tidak mengerti, Imam, makanya kami bertanya. Begini kata Imam Abu Layth, yang menyebabkan doa tuan-tuan tidak dikabulkan Allah, permintaan tidak diijabahi Allah, itu karena hati tuan-tuan mati. Hatimu mati. Dari hati yang mati tidak ada koneksi kepada Allah Azza wa Jalla. Sekelompok orang tersebut kembali bertanya, lalu apa yang menyebabkan hati kami mati ya Imam, sehingga doa kami masih terhalang untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan gamblang Al-Imam Abu Layth menegaskan, yang menyebabkan hatimu mati sehingga doamu tidak dikabulkan Allah, yang pertama, araftumullaha walam tuqtuhu haqqahu. Kamu kenal Allah, kamu meyakini Allah adalah Tuhanmu, akan tetapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah menjadi dekat dan bisa mengabulkan permintaanmu kalau kamu tidak mendekat kepadanya? Bahkan tidak jarang di antara kita yang hanya memahami Allah hadir di saat kita salat di rumah-rumah ibadah, padahal selayaknya seorang mukmin selalu menghadirkan Allah di setiap gerak-gerik kehidupannya. Kalau Allah hadir di kantor, insya Allah kita terlepas dari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan lembaga bahkan negara. Kalau kita merasakan kehadiran Allah dalam transaksi ekonomi, insya Allah perdagangan dan bisnis kita jauh dari yang dilarang oleh Allah, seperti riba ataupun yang merugikan orang banyak. Araftumullaha wa lam tu'tu haqqahu. Kamu kenal Allah, akan tapi haknya untuk disembah dan kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan.
Kemudian kata Imam Abu Laith, hal yang kedua yang bisa menyebabkan hatimu mati, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an, kamu istiqomahi menerusnya, wa lam ta'malu bih, akan tetapi ajarannya tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana hati tidak menjadi mati? Kamu akui Al-Qur'an adalah imammu, tapi ajarannya justru kamu tidak melaksanakannya. Dalam Al-Qur'an jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dan bersatulah pada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Tapi kita lihat belakangan ini benih-benih perpecahan sudah hadir di tengah masyarakat. Hanya karena perbedaan pilihan dia menjadi bersitegang. Hanya karena perbedaan politik tidak bertegur sapa. Hanya karena perbedaan pandangan kemudian bermusuhan. Qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kamu baca Al-Quran, akan tetapi nilai-nilainya tidak kamu amalkan. Hal yang ketiga kata Al-Imam Abu Laith yang membuat hatimu mati, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bisunnatihi. Kamu proklamirkan diri sebagai umat, kamu mengaku sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sunnah-sunnahnya tidak pernah kamu laksanakan. Sunnah-sunnahnya tidak kamu perhatikan. Bahkan sosoknya sebagai uswatun hasanah tidak pernah kamu ikuti. Terkenal dan masyhur, Rasulullah orang yang amat mencintai sesamanya, terlebih kepada orang yang sangat dekat. Falyukrim jarahu, muliakanlah tetangga. Ini ajaran sederhana Rasulullah, sunnah Rasulullah. Karena bisa jadi tetangga adalah orang pertama yang bisa menolong kita ketika kita kesulitan. Bisa jadi tetangga adalah orang pertama yang membantu kita ketika kita dalam kesusahan. Di saat family kita jauh. Tapi tidak jarang saat ini justru orang terdekat dan tetangga terdekat malah menjadi musuh pertama bagi kita. Inilah hal yang ketiga yang menurut Imam Abu Laith bisa menyebabkan hati tidak terkoneksi kepada Allah. Yang keempat, kata Al-Imam Abu Laith, yang bisa menjadikan hatimu mati, sehingga tidak jarang hati yang mati ini tidak ada koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Segala nikmat Tuhanmu kamu makan, segala fasilitas di dunia yang disediakan Allah untukmu kamu nikmati, wa lam tashkurulah, akan tetapi kamu tidak pandai bersyukur. Bersyukur dan bersabar adalah dua kunci utama menghadapi kehidupan. Kala menikmati nikmat Allah maka bersyukurlah. Ketika datang ujian maka bersabarlah. Datang peringatan keras ketika kita melupakan syukur dan sabar. Langsung diriwayatkan hadis qudsi, Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai." Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, walam yasbir ala bala'i, dan siapa yang tidak mau bersabar atas ujian yang aku timpakan padanya, falyakhruj min tahtas sama'i, silahkan keluar dari kolong langitku, wal yatlub rabban siwaya, silahkan cari Tuhan selain aku. Peringatan keras. Bahkan terkadang kita lupa cobaan yang diberikan Allah kita hadapi dengan suudzon. Kita merasa Allah memberikan penderitaan kepada kita. Kita merasa orang yang paling hina, paling sengsara di dunia. Padahal setiap manusia, seorang muslim, siapapun, ketika menghadapi cobaan bagi Allah, maka hendaklah dia husnudzan. Bagaimana husnudzannya? Yang pertama, yakinlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah janji Allah bahwa tidak aku timpakan cobaan melainkan sesuai dengan kemampuan hambanya. Ketika cobaanmu berat, maka berbanggalah Allah memberikan makam kamu yang baik. Kalau cobaannya ringan, berarti makammu ringan. Maka jangan pernah berputus asa dan optimislah, berhusnuzan pada Allah. Yang kedua, ketika menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Bersabar ini kata-kata yang mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan. Meskipun sabar pahit, akan tetapi akan berbuah yang baik. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kamu makan semua nikmat Tuhanmu,
akan tetapi kamu tidak pandai bersyukur. Yang kelima, kata Al-Imam Abu Layth, yang menyebabkan hatimu mati, qultum anna mauta haqqun. Kamu mengatakan dan meyakini bahwa kematian adalah sebuah niscaya, walam tas'idulah, akan tetapi kamu tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Ada satu kepastian dalam kehidupan ini yang tidak pernah ditolak seseorang, yaitu kematian. Siapapun orang pasti menemui kematian. Secara teori, yang tua harusnya lebih dulu mati, tapi tidak banyak, justru yang masih muda yang lebih dulu dipanggil. Secara teori, justru yang sakitlah yang harusnya lebih dulu meninggal dunia. Akan tetapi sering kita jumpai orang yang sehat yang tanpa sebab apapun menemui kematian. Maka persiapkanlah segala bekal-bekal untuk menghadapi kematian. Dia akan datang kapanpun, kepada siapapun, dimanapun, pada waktu apapun. Qultum anna mauta haqqun walam tasda'idulah. Jika kamu memang meyakini kematian adalah keniscayaan, maka persiapkanlah. Inilah 5 hal yang sekiranya bisa memperbaiki hati kita. Mudah-mudahan dari hati yang baik ini Allah menjadi terkoneksi dengan kita. Selain 5 hal tersebut, dalam berdoa kata Al-Imam Al-Ghazali, ada adabud doa, etika dalam berdoa yang perlu diperhatikan juga bagi seorang muslim. Karena doa adalah mukhul ibadah. Inti ibadah kata Rasulullah adalah doa. Karena apa? Doa bisa dilakukan oleh siapapun. Orang soleh pasti berdoa. Orang maksiat pun rajin berdoa. Anak-anak berdoa, laki-laki berdoa, perempuan berdoa. Tapi kalau tidak memahami hal-hal yang bisa menghidupkan mati, bisa jadi doa kita terhalang. Salah satu etika doa kata Imam Ghazali, yang pertama memilih waktu-waktu yang mulia. Bahasanya min awqatis syarifah. Pilihlah waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang mulia itu ada dalam sehari, ada dalam setahun. Seperti hari Arafah, hari di mana Allah mustajabah, akan mengabulkan segala doa setiap hambanya. Kemudian dalam 1 bulan, dalam 1 tahun ada bulan Ramadan, seperti bulan yang sedang kita lakukan ini. Ini bulan Allah membuka ampunan bagi semuanya, membuka rahmat bagi semuanya. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Kemudian dalam 1 hari ada hari Sayyidul Ayyam, namanya hari Jumat. Maka gunakanlah sebaik-baik hari ini, memohonkan ampun, memohon segala hajat kepada Allah. Selain waktu-waktu yang mulia, memilih momen-momen yang baik, momen-momen yang mustajabah. Di antaranya adalah ketika turunnya hujan lebat. Bukan malah bersembunyi atau malah berteduh boleh, tapi digunakan waktu itu mustajabah, dikabulkannya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, momen-momen di mana kita melaksanakan salat fardu dan setelah selesai salat fardu. Ini menjadi momen terbaik seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Allah. Jangan pernah berharap pada selain Allah, maka dia akan kecewa. Kemudian momen di mana waktu antara azan dan iqamah seperti saat ini, itu waktu yang mustajabah. Silahkan haturkan semua permintaan doa kepada Allah. Yang ketiga, hendaklah dia menghadap kiblat dan menengadahkan tangan. Yang keempat, dengan perasaan khusyuk, tadarru' wa khufyah, penuh rendah hati, merasa hina, merasa lemah. Karena sebagus apapun manusia, dia pasti membutuhkan Allah. Inilah salah satu momen atau etika dalam berdoa. Alhamdulillah kalau kita mau berfikir, kita mau merenung, hari ini segala etika itu sudah terpenuhi hari ini. Hari ini adalah bulan Ramadan, bulan mulia. Maka silahkan panjatkan doa kita semua kepada Allah. Hari ini juga hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari di mana penghulunya hari. Allah membuka ampunan pada hari ini. Silahkan munajatkan segala hajat yang kita miliki. Hari ini juga kita akan melaksanakan salat fardu, salat Jumat. Maka setelah hari ini, khusyuklah dalam berdoa. Hari ini pula kita sama-sama menghadap kiblat untuk salat. Setelah selesai salat, kita menengadahkan tangan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan kita insan yang lebih baik, memberikan kita solusi yang terbaik dalam kehidupan ini, memberikan kelancaran rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan, mengangkat semua penyakit kita, saudara-saudara kita, serta seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kedamaian, ketenangan bagi negeri kita tercinta ini, negeri kesatuan Republik Indonesia. Barakallahu likum wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum wa tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة والحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين خذوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السنة المتتابعين للعشر الكرام وعن سائر الأصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتبع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في العناق ظلامة ونجاة بجنوبهم من أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلك كمالك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح وولاتنا أمورا واجعل اللهم ولايتنا في من خفض واتقى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا والغلاء والوباء والربا والزنا والزلاهل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر